lagi di channel Bang Anom. Untuk kali ini saya akan menjelaskan, kami akan menjelaskan tentang apa itu selective protect yang merupakan salah satu dari jenis SPK, yaitu sistem pendukung keputusan. Nah, untuk kelompok kami sendiri beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Wi Bagus Biliando dengan NIM 2019 53006, dan yang selanjutnya itu ada Muhammad Nasmul Faiz dengan NIM 2019 53032, dilanjut dengan Marlina Octaviani dengan NIM 2019 53104, dan saya sendiri, kemudian Suryati Alvarendra dengan NIM 2019 53118. Nah, sebelumnya apa sih itu SPK? SPK adalah sistem pendukung keputusan, di mana sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan bertanggung jawab memproses input untuk menghasilkan output. Mungkin seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa itu sih method protect, mungkin akan dijelaskan oleh saudara Willy, dan kemudian akan dilanjut oleh saudara Vian, dan dilanjut saudara Faiz, kemudian saudara Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wi Bagus Biliando Ivandi dengan NIM 2019-53006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode Simple Additive Weight atau SAW. Metode Simple Additive Weight menurut Fishburne dan McCrimson dalam Munte 2013 mengemukakan bahwa metode Simple Additive Weight sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weight adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Menurut Asnawati dan Kanedi tahun 2012, kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah rumusnya. Jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, jika J adalah atribut biaya cost, yang di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini dimana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dan max IJ adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Min IJ adalah nilai minimum dari setiap baris dan kolom. XIJ baris dan kolom dari matriks. Dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai nilai M, dan J 1, 2 dan seterusnya sampai nilai N. Dan ini adalah rumusnya. VI sama dengan, dimana VI adalah nilai akhir dari alternatif, WI adalah bobot yang telah ditentukan, dan RIJ adalah normalisasi matriks. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Alfian. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nilai yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif lebih terpilih. Menurut Navin Aviansa di tahun 2014, metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW disarankan untuk menyelesaikan masalah dengan kesesuaian dengan sistem pengambilan keputusan multiproses. Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Namun menurut Fishburne dan McCrimson dalam Munte di tahun 2013, ada beberapa langkah dalam menyelesaikan metode Simple Additive, yaitu 1. Menentukan kriteria yang dimiliki dan dijadikan acuan dalam pendukung keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan rating kecocokan di setiap alternatif pada setiap kriteria. Ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Keempat,
melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun atribut biasa, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi dalam R. Kelima, hasil akhir diperoleh dari proses perakitan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi faktor bobot sehingga diperolehlah nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Contoh studi kasus pemilihan supplier triplek untuk pembuatan box dengan menggunakan metode SAW. Studi kasus kali ini yaitu CV Suara Indah adalah perusahaan yang memproduksi box subwoofer speaker. Karena permintaan yang cukup tinggi dan bahan utama yaitu triplek akan menentukan dalam pemilihan supplier dengan yang terbaik dan tepat. Terdapat 4 supplier yang akan dipilih yang merupakan alternatif pada studi kasus, yaitu PT Global Indo, CV Angkasara Prima, CV Permata Jaya, dan PT Sinar Abadi. Selanjutnya, menentukan kriteria yang termasuk dalam atribut benefitator cost, yaitu dalam tabel kita bisa melihat kriteria I itu C1 harga dengan atribut cost, yang CV kedua yaitu ketebalan, maka akan mendapatkan benefit. Untuk yang kriteria ketiga itu panjang, itu pun juga akan mendapatkan benefit. Yang keempat, waktu pengiriman pasti akan mendapatkan benefit juga. Untuk yang kelima itu kehalusan triplek, yang pastinya akan mempengaruhi benefit yang akan didapat dari PT Suara Indah. Melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Marlina Oktaviani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Najmul Faiz dengan NIM 2019-53032. Di sini saya akan mengulang contoh studi kasus. Di sini kami memilih studi kasus yaitu pemilihan supplier triplek untuk pembuatan box dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. CV Suara Indah adalah perusahaan yang memproduksi box subwoofer speaker. Karena permintaan yang cukup tinggi dan bahan utama yaitu triplek akan menentukan dalam pemilihan supplier dengan yang terbaik dan tepat. Terdapat 4 supplier yang akan dipilih yang merupakan alternatif daripada studi kasus ini, yaitu yang pertama, alternatif pertama PT Global Indo, alternatif kedua CV Aksara Prima, yang ketiga CV Permata Jaya, yang keempat PT Sinar Abadi. Selanjutnya menentukan kriteria dan atribut yang termasuk dalam jenis atribut benefit atau cost, yaitu kriteria pertama termasuk pada atribut cost, yang kedua ketebalan atributnya benefit, panjang, kriteria ketiga merupakan mempunyai atribut benefit, yang keempat waktu pengiriman atributnya benefit, yang kriteria kelima kehalusan triplek mempunyai atribut benefit. Oke, dengan nilai bobot kriteria, yaitu nilai yang menentukan nilai minimal yang harus dicapai untuk setiap kriteria yang ada. Ini ada ya kriterianya, C1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kriteria. Selanjutnya menentukan nilai alternatif untuk setiap kriteria pada setiap alternatif dan membuat matriks keputusan nilai alternatif diinput oleh admin, yaitu jadi ini ada 4 tadi vendor 1, 2, 3, 4, ada 5 kriteria C1, 2, sampai 5. Oke, kita membuat normalisasi pembuatan matriks. Ini R1 itu menunjukkan PT Global Indo pada kriteria harganya. Ya, di sini ada harga dari semua
vendor dibagi yang pertama, yang ini kan R1 yang menunjukkan dari PT Global Indo dapat 0,93, kemudian pada alternatif 2 yaitu vendor kedua CV Aksara Prima pada alternatif tetap ke 1 Global Indo cuma ke kriteria kedua di sini. Terus di R13 juga sama, PT Global Indo dengan kriteria C3 yaitu panjangnya ada R414 itu berarti PT Global dengan kriteria waktu pengirimannya, dan pasti ada lagi R15 itu kriteria kehalusan triplek dari Global Indo ini sama. Jadi di sini R12, 13, 14, 15, 21 juga berarti kalau 2.1 sampai 2.5 menunjukkan vendor yang kedua yaitu CV Aksara Prima, Organon 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ini ada 3 juga, ada R31 sampai 35 pasti itu juga menunjukkan vendor yang ketiga karena vendornya kan udah 4 sampai ke 5, pasti ada lagi R4 sampai R5, R41 sampai R45. Oke, kemudian setelah itu kita menyusun nilai yang sudah dinormalisasi dalam bentuk matriks. Ya tadi kan ini belum ada isiannya ya, ini kan sesuai sama datanya per vendornya. Kemudian kita normalisasi menggunakan matriks, dapatnya hasilnya ini. Alternatif PT Global Indo C1 nya ada 93 harganya, terus tadi ini apa ya, C2 nya ketebalannya, panjangnya, kehalusan tripleknya. Oke, setelah itu menghitung hasil akhir yaitu penjumlahan dari perkalian hasil matriks normalisasi dengan nilai bobot kriteria sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai solusi terbaik, yaitu ini dari vendor pertama 2, 3, 4. Dari sini tiap perkaliannya dapatnya di 5, 4, 1 paling tinggi ada di 19,35 yaitu CV Aksara Prima. Berdasarkan hasil perhitungan akhir alternatif, maka nilai dengan jumlah maksimum yang diperoleh adalah yang F2 atau vendor CV Aksara Prima dengan nilai akhir 19,35, nilai tertinggi di antara yang lain. Maka supplier yang akan dipilih oleh CV Suara Indah adalah F2 atau CV Aksara Prima. Oke, baik, selanjutnya mungkin nanti ada penjelasan lebih rinci dari teman saya Muhammad Najmul Faiz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang telah dijelaskan kelompok kami bahwa SPK Weighted Product itu adalah sistem pengambilan keputusan di mana dia menggunakan penjumlahan terbobot dari semua atribut yang terpilih. Jadi intinya nanti jumlah yang terbesar itu kemungkinan adalah jumlah yang dipilih. Dan siapa sih yang menggunakan sistem SPK tersebut? Kalau contohnya tadi itu kan dari perusahaan yang memilih supplier triplek, tidak menutup kemungkinan untuk mungkin seseorang memiliki banyak pasangan bisa menggunakan SPK Weighted Product, di mana yang memiliki kontribusi lebih besar mungkin pasangan itu yang akan dipilih, bisa jadi ya. Selebihnya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.